keesaan Allah itu siapa di dalam Al-Qur'an? Jadi begini, Coba. saya kasih tahu. Enggak, saya tanya dalam ayat Al-Qur'an yang mengisahkan Allah menjadi esa, keesaan Allah itu siapa namanya di dalam Al-Qur'an? Coba. Saya mau tahu. Muhammad mengesahkan Tuhannya karena di dada Muhammad mengisahkan Tuhan gimana kau ini? Aku tanya. Keesaan Allah itu siapa namanya dalam Al-Qur'an? Gitu loh. Muhammad itu Tuhan, berarti Tuhan udah mati gitu ya? Kan Muhammad udah mati. Ini Aldi kayaknya Memang Tuhan itu mati. Memang Tuhan itu manusia kok bisa mati. Kamu jangan tarik ke pemahaman Kristen. Kenapa Tuhan itu tidak pernah mati sedetik pun, tak pernah mati. Ya, kenapa kamu menuhankan Muhammad? Ya karena Muhammad itu Tuhan keesaan Allah. Al-Qur'an Dan mengatakan sebelum itu. Muhammad itu lahir, Tuhan siapa, Bang? Di mana Muhammad lahir? Kau jangan mengadu-ngadu di sini. Yang mana gambarnya Muhammad itu kalau memang dia manusia? Mana? Makanya kau sempatkan berpikir dulu. Sudah jelas Al-Quran mengatakan Allah yang Maha Esa itu adalah Muhammad, tapi mau ditolak Al-Quran. Muhammad itu bukan manusia. Manusia di situ hanya kemanusiaan daripada Allah. Artinya johirnya Allah. Muhammad itu bukan manusia. Adu-adu apa? Adakah Tuhan manusia? Di mana dalilnya Tuhan manusia? Kau ngadi-ngadi saja. Gak ada ceritanya manusia Tuhan. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Terus sebelum Quran itu ada siapa Tuhan? Kenapa? Sebelum wahyu Quran itu turun, Tuhan siapa? Memangnya Tuhan bersamaan dengan Al-Quran turunnya maksud kamu? Ya, terus Oh, ini informasi Tuhan itu mengada-ngada dapatnya dari pertanyaannya mana? Enggak ada yang Pertanyaannya mengada-ngada. sama. Lu bilang orang, Emangnya semua orang lu pertanyaan bilang kamu didengarkan mengada-ngada. dulu. Emangnya Tuhan itu bersamaan dengan turunnya Al-Quran maksud kamu? Ya kan lu dapat informasi Muhammad itu dari Quran kan? Iya, itu Emang dari orang mana? yang menulis menunjukkan seperti itu. Bangka Iya, Al-Quran sebelum itu sebagai ada petunjuk. Al-Quran itu, Tuhan itu siapa? Bang. Ya yang Maha Esa itu, Allah yang Maha Esa itu Tuhan. Muhammad katanya. Nah iya namanya Muhammad. Muhammad itu nama. Nama keesaan itu. Ya udah bungkus Bang, bungkus lah Muhammad Tuhan. Rasulnya atau Nabi. Udah dijelaskan di Al-Quran. Kenapa kamu anggap Tuhan lagi dia? Karena Qul Huwallahu Ahad mengatakan dialah Allah yang Maha Esa. Allah mengatakan. Katakanlah maksudnya Muhammad disuruh mengajarkan itu. Katakanlah. Di mana di situ Al-Quran itu apakah sebuah ajaran atau sebuah pemahaman? Iya kan. Tidak ada Al-Quran sebuah ajaran. Yang bawakan Nabi Muhammad itu buat pedoman kamu, buat kecerdasan otak. Iya makanya Al-Quran itu sebagai petunjuk bukan sebuah ajaran. Terus kenapa menuhankan Muhammad lagi? Karena Al-Quran mengatakan bahwa keesaan Allah itu adalah Muhammad. Kenapa? Allah itu adalah Muhammad. Gimana sih? Iya bang, aduh bang, nggak paham bahasa Indonesia ya? Punya ayah, ayah namanya sama dengan nama aku nih, ayahnya Nabi Muhammad. Bang, begini bang, katakanlah, Menyebut dirinya Allah. berkata itu Allah. Gini. Katakanlah. Muhammad menyebut dirinya Allah. Itu aja dulu. Banyak kabar hanya. Sudah jelas Al-Quran mengatakan lagi kepada Muhammad mengatakan Pernah dirinya. nggak Apa Muhammad ini? menyebut dirinya Allah? Pernah nggak? Tidak ada memang, Jangan. tapi Allah sendiri yang menjelaskan. Itu asumsi. Apa asumsi? Jadi Al-Quran itu asumsi. Kau ini mengada-ngada di sini. Jangan tarik-tarik pemahaman Kristen lah saya. Ya asumsi Anda aja. Orang nggak pernah dia ngaku Tuhan, di fitnah dia jadi Tuhan. Memang Ada-ada aja. Muhammad tidak pernah mengaku Tuhan, tapi Allah sendiri yang menunjukkan di dalam Al-Quran. Nggak ada, Bahwa itu dia pemahaman lebih asumsi sama lu aja. Orang dia nggak pernah ngaku Tuhan, lu tuduh dia Tuhan. Ada aja. Pemahamannya Islam jangan tarik ke pemahaman Kristen. Manusia jadi Tuhan. Muhammad itu bukan manusia.
Nabi Muhammad SAW nikah sama Khadijah. Iya, masa Tuhan punya istri? Ini kan Itu penyatuan Model sifat zakir naik dah. Muhammad. Itu penyatuan sifat Sebutkan satu Muhammad. ayat aja yang nggak paham dalil. sebutkan satu ayat yang menyatakan dengan tegas kalau Muhammad itu mengaku dirinya Tuhan dan minta disembah. Inilah diskusi yang tidak pakai kaidah belajar Memang nggak ada kemana-mana. Muhammad mengatur seperti itu, tapi Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Bang, Muhammad tidak mengatakan seperti itu. Allah sendiri yang satu mengatakan. Pengakuannya nggak ada, pengakuannya aja nggak ada. Terus dari mana bikin kesimpulan kayak begitu? Gini. Nah, sekarang saya tanya. Nggak ngaku dia. bentar, Sekarang saya bentar, tanya sama kamu, bentar. katakanlah siapa yang berkata di situ? Bang, diskusi Coba, itu biar jawab itu. kelihatan bagus, itu nggak meladrek, nggak kemana-mana. Buat temanya apa tadi? Ini sudah kemana-mana kayak obrolan orang ibu-ibu di pasar, dari sini sampai ke sana, nggak ada batasnya. Iya kamu, orang tak dikasih ngomong sama kamu. Mendingan lu bikin komal aja. Iya, Bang. kamu orang nggak dikasih Sama ngomong dengan semua. Muhammad, ntar juga banyak yang bakal nanggapin itu. Bikin aja judulnya Muhammad sama dengan Allah gitu. Ntar bakal Ya, banyak silakan naik. apa itu Islam itu? Silakan tanggapi, silakan. Oke, Komal, apa itu jangan Islam? komal ini. Lanjut. Mal ini gitu. Nah ini sama Bang Jenius yang lebih bermanfaat nih. Bang Jenius, Bang Jenius, saya mau nanya ini. Kalau seandainya yang perlu Bang, perkataan sia-sia ini buang waktu yang membahas itu. Bang Jenius, saya mau nanya gini Bang, ini lagi puyeng saya nih Bang. Kalau yang kekal itu hanya Allah, sementara surga dan neraka itu kan disebutnya kekal juga. Terus gimana Ya. menyikapi ada dua yang kekal itu Bang? Makasih Bang. Kalau Allah itu bako ya, kalau surga itu abadan-abadan. Jadi kekal bukan kekal sebenarnya, abadan-abadan itu berabad-abad, maksudnya sangat lama. Beda kalau Allah bako, wujud kidam bako, beda Bang. Kalau di Akhirat itu maksudnya nggak kekal gitu. yang surga itu kan abadan-abadan ya, bukan bako. Kalau Allah bako itu yang harus kita pahami, gitu Bang. Disederhanakan nggak Bang? Masalah saya udah puyeng nih Bang. Oke, Mikir, buat ini. mencocokkannya gitu. Oke, bako itu tidak pernah berubah. Tidak pernah kadang di sana, kadang di sini, kadang ngomong, kadang tidak. Itu berubah, kadang ngomong, kadang diam, itu kan berubah. Allah itu bukan begitu. Allah tuh eksis begitu saja. Dengan kodrat irodanya ya begitu saja. Tidak ada perubahan, tidak pernah berubah, tidak dimulai, tidak diakhiri. Dan dia seperti itu. Tidak kadang di sini, kadang di sana. Kalau kadang di sini, kadang di sana berubah. Berubah itu namanya bukan bako. Allah tidak begitu. Allah bako. Tetap. Sementara sesuatu yang mulai dan diakhiri itu namanya bisa abadan-abadan kayak surga misalnya. Itu bisa dimulai, ada sebabnya. Beda kalau Allah bako sifatnya. Dia seperti itu Nggak, Bang. dari Nggak, awalnya jadi dan ini, akan seperti karena- itu hingga akhirnya. Begini Bang, sederhananya begini Bang. Apakah surga dan Keyakinannya neraka Bang itu Jajal ini, tanyakan dulu. Dari Islam kah, dari Kristen dia? Tanyakan dulu dia itu. Makanya definisinya kalau Allah itu wujud kidam bako, tapi kalau surga itu abadan-abadan, itu udah beda kan. Artinya surga dan neraka itu sendiri bisa berakhir juga gitu ya? Lihat di surat Hud dari 103 sebentar Bang. Dari surat Hud ayat 103 sampai 100. Pernah lah kamu ngomong sama dia. Kalau Abang memang ini dia nabrak-nabrak Kristen, terus. coba tanya sama dia dulu. Abang ini Tanya dia dulu agama apa sih Dajjal ini. Biarin Bang, nggak peduli abang. Dia nanya saya jawab. Bukan waktunya saya Normal nanya. dengan Bang Jenius Oh, ini nggak berarti perlu kamu, dia Pak nanya Jenius, kamu siapa seakan-akan gitu. paling pintar di sini. Jadi kalau Sampai di surat kiamat kamu Hud, menjelaskan tentang Al-Quran, kamu nggak di mungkin, surat nggak Hud mungkin ayat nggak percaya, malah yang 103 sampai 107 itu dikatakan mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi atau Allah menghendaki yang lain. Anda baca surat Hud ayat 103 sampai 107. Itu kekalan surga. Selama ada langit dan bumi itu juga nambah puyeng jadinya Bang. Artinya apakah surga dan neraka itu di dunia ini sekarang atau gimana gitu? Baca surat Al-Araf ayat 25. Di bumi ini kamu dimatikan, di bumi ini kamu dibangkitkan, di bumi ini kamu pula dibangkitkan. Dimatikan dan di bumi ini pula kamu dibangkitkan. Surat Al-Araf 25. Ya kalau jawabannya Quran seperti itu. Mau percaya ya itu adanya Quran, nggak percaya ya sudah, mau Qurannya begitu. Tes. Ya gimana? Udah sampai ke mana? Oke.
Oke, Terus lanjut sampai Bang di mana Majid. ini? Udah kemana-mana sampai ke pasar kemana Bang Majid? Lanjut Bang Majid. Dinnya Lanjut. belum selesai dinnya. Ya, Katanya saya di dunia, ini ya, Al-Majid. Surga katanya di dunia. saya parkun dulu ya sebentar. Iya. Surga itu di Saya dunia Islam katanya. ini. Al-Majid. Iya, iya Bang Lidah. Sebentar ya, tunggu ya. Katanya surga itu di dunia. Ini Bang Di mana, Jenius Pak? katanya. Di sini bukan tempat parkir, Pak. Tidak, sebentar saja. Iya, di sini bukan tempat parkir. Saya mau sholat sebentar. Oh iya, ya di sini bukan tempat parkir. Kalau mau salat sana, salat baru masuk komal. Iya. Ya, ya, Mau ya. parkir naik dulu. lagi. Ya, bercanda. Aku mau salat di komal sih. Oke. Jadi di mana tadi? Habis sampai di mana? Udah kemana-mana Bang Majid? Surga. Udah nggak jelas. Surga dan neraka itu di dunia katanya. Ini Bang Jenius bilang. Maksudnya di dunia gimana? Dia tanya, saya tunjukin surat Hud ayat 103 sampai 107. Dia tanya lagi, kan selama ada langit dan bumi atau Allah menghendaki lain. Dia tanya lagi, saya jawab surat Al-A'raf surat 25. Di bumi ini kamu hidup, di bumi ini kamu mati, dan di bumi ini pula kamu dibangkitkan. Ya mau percaya ya begitu ayatnya, nggak percaya ya sudah, saya bilang. Mau adanya begitu, saya mau jawab apa? Tadi Iya. bahas din sampai ke surga neraka di mana gitu. Kalau di Google Map nggak ada Bang surga neraka, nggak ketemu. Kalau di dunia Google Map nggak ada. Surga neraka nggak ada di map. Mereka itu memahami surga masih kayak tempat yang penuh perempuan, yang banyak sungai mengalir di bawahnya. Itu kan perumpamaan itu yang di dalam surat Ar-Ra'd itu. Dia masih meyakini itu sebagai sesuatu yang seperti itu, bukan perumpamaan. Kacau. Oke. Tadi din Islam itu udah paham nggak din Islam? Hidupkan lagi Bang Majid, hidupkan lagi Islam itu Bang Majid. Iya. Islam itu dari kata salimah, salamim. Salamim itu bahasa Arab artinya damai. Ya, secara bahasa ini. Secara metodologi, yang kata kalian metodologi dan alogi, itu secara metodologi kalau agama, Islam itu bukan agama. Bukan aturan, bukan apa-apa, tapi artinya dari kalimat, dari akar kata salimah, salamim, damai, artinya damai. Ya, itu secara bahasa. Tapi ditarik kepada Al-Quran, definisi Islam itu artinya, barang siapa yang memasrah diri kepada Tuhan, kepada Tuhan, Sang Firman, Sang Khalik itu dikatakan dia Muslim. Ya, contoh banyak di dalam Al-Quran. Nuh, wa dzalika wasaina biha Nuh wa ana awwalul muslimin, atau dia Muslim. Nuh, di bawahnya Nuh, Ibrahim, Hanifan Musliman wa ma'ina minal musyrikin. Yakub dan anaknya, qul ya bunayya ma ta'budun, qul na'budu ilahaka wa ilaha abauka Ibrahim wa Ismail wa nahnu lahu muslimun. Dan kita bersembah kepada Tuhan yang satu, yang Tuhan kakek dan kakek-kakek kita Ibrahim, Ismail, dan kita kepadanya kita Muslim. Ya. Terus Musa menikutnya, wa ana minal muslimin, dan aku Muslim. Terus Isa, Hawariyun, qala man ansari ilallah, barang siapa yang membela-bela aku, di situ berjawab Hawariyun. Hawariyun itu yang mengikut Isa. Kita adalah membela-bela kamu ya Isa al-Masih, dan bersaksilah kita ini Muslim. Jadi Islam itu barang siapa yang menuhankan Tuhan yang Sang Firman itu, dia mau sebutnya Yahwa, mau sebutnya Allah, mau sebutnya Gusti, mau sebutnya apa, itu hanya bahasa saja. Yang penting konsepnya kepada Tuhan Sang Khalik itu.
itu disebutnya di dalam Al-Quran itu dia Muslim. Ya, itu Muslim. Itu Al-Quran. Ya. Jadi untuk Aldi itu jangan kau paksakan Kristen masuk Islam. Ingat Aldi, Orang Kristen masuk Islam, orang Kristen Muslim kok masuk Islam ke mana? Masuk. jangan Masuk dua paksakan kali. Aldi. Kristen masuk Islam jangan paksakan Aldi. Orang Kristen itu sudah Islam, tapi belum iman. Mukmin ban dia, mukmin kepada Isa. Mukminnya kepada Isa ya. Kalau dalam Iya. konteks Muhammad, iya betul. Enggak. Itu mukmin itu kepada risalah masing-masing, Pak. Iya. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Paham? Mukmin itu udah masuk risalah. Jadi secara agama itu kan agama inda dina inda Allah Islam. Jadi din itu cuma satu karena Tuhan satu, bukan 10. Ya. Ya, paham nggak? Maka Oke, inilah yang beda, agama itu yang menuhankan dia itu disebutnya Muslim. Jadi semua nabi dan rasul dan mengikutnya itu agamanya Islam. Tapi syariatnya berbeda-beda. Makanya di surat Al-Baqarah yang disebut itu di situ bukan agama, tapi millah. Wannalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Di situ sebutnya secara millah, bukan secara din. Karena din itu tidak ada banyak din, karena Tuhan satu. Tuhan satu ya agamanya satu, bukan 10, bukan 15. Di dalam Al-Quran itu agama cuma satu. Apa agama cuma satu? Ya dia menuhankan dia, bukan menuhankan tiang listrik atau celana dalam. Paham nggak maksud saya? Tidak ada hubungannya sama sekali sama syariat. Syariat tidak termasuk di dalam Islam. Islam itu antara hubungan langsung antara hamba sama Tuhan yang Maha Esa itu. Belum masuk ke syariat, belum masuk ke rasul, belum. Jadi Islam itu langsung antara hamba sama Allah, tidak tercampur dengan rasul. Rasul itu nanti di risalah itu mukmin. Bukan agama, bukan Islam. Mukmin itu. Paham maksud saya? Maka apakah yang di luar Islam masuk surga? Enggak. Tapi definisi Islam dulu harus difahami. Islam itu barang siapa yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Khalik, Sang Firman, itu dia Muslim. Dia mau ikut Isa, mau ikut Musa, itu namanya syariat. Dia jadi Muslim mukmin. Seperti saudara kita Yahudi dia Muslim kepada Tuhan yang Maha Esa, disebutnya Yahweh, disebutnya Yahudia apa terserah. Ya, konsepnya itu Tuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia Islam. Secara makna, secara definisi. Terus dia mukminnya apa? Kepada risalah Musa. Muslim mukmin dia. Nah, oke. Tapi belahnya namanya belah Yahudi. Susah bang, meluruskan Aldi ini susah ya. Nah, sabar dulu. Terus, Terus orang-orang Isa dan mengikutnya Isa agamanya Islam karena menuhankan Tuhan Allah Bapa yang di surga, ya kan? Allah. Ya kan? Terus syariatnya apa? Syariatnya syariat Injil yang ada di kitab Injil. Maka mereka Nasrani, disebutnya Nasara. Tapi agamanya Islam. Oke. Muhammad, mengikutnya Muhammad, agamanya kita Islam. Syariatnya apa? Syariatnya mukmin. Syariatnya disebutnya orang mukmin, mukminin. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, agamanya kita Islam, menuhankan Tuhan, yang Tuhan yang Maha Esa, gitu. Ya, syariatnya apa? Syariatnya Quran,
yang ada di kitab yang kita percaya dari risalah Nabi Muhammad. Itu ada di luar syariat 3 itu, ada seperti di surat Al-Baqarah namanya sabiin. Maka merek atau label itu tidak jadi jaminan keselamatan di dalam Al-Quran. Jadi kamu mau Kristen, mau Yahudi, mau Nasrani, mau mengikut Muhammad, itu bukan Muslim, itu kata Muslim itu bukan kejaminan keselamatan. Muslim itu kalau tidak dikaitkan sama amal baik, beriman kepada Allah dan beriman kepada dan berbuat baik dan beriman kepada hari akhir, belum selamat, belum jamin keselamat. Jadi keselamatan itu harus terikat dengan amal dan balasan itu, makanya disebutnya Yaumuddin. Yaumuddin itu apa artinya Yaumuddin? Hari. Din itu artinya balasan, jaza, bukan agama. Bukan agama, jaza. Jadi aku ini, jadi agama itu, ad-din bahasa Arab artinya membalas atas apa yang aku terima. Paham? Makanya Yaumuddin, Maliki Yaumuddin, hari membalasan apa yang kamu hutani, apa yang kamu terikat dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kamu manusia dicipta dengan fitrah kemanusiaannya. Nanti ditanya, apakah kamu menjalani itu fitrah? Apa yang Allah titip kepada kamu, menjaga dengan amanah, siratul mustaqim, tidak melampaui batas? Ditanya di hari akhir, di hari hisab, di hari Yaumuddin, hari pembalasan di situ. Ya. Kalau kamu sesuai fitrah Allah, sesuai fitrah kemanusiaan, ya, sesuai agama Allah, sesuai fitrah kemanusiaan, kamu menang, masuk surga. Mau kamu Kristen, mau kamu ateis, mau kamu apa, terserah, itu label dan merek tidak ada ternaruh. Yang ternaruh adalah buatan Anda dan iman Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu wa man ya'malu su'an yajza bihi wa man ya'malu khairan yajza bihi. Dan barang siapa yang berbuat baik akan dibalas baik. Barang siapa yang membuat jahat akan dibalas jahat juga atau buruk. Tidak dijamin. Kalau kita bilang, oh ini agamanya Islam, berarti jamin masuk surga. Itu bullshit itu. Mau bertanya tentang Maliki Yaumiddin. Kalau saya pengertiannya berbeda, bisa nggak? Pengertiannya kayak begini nih. Boleh? Ya, silakan. Salah nggak ini kalau saya artikan begini, Maliki Yaumiddin ya? Ya silakan, coba. Belum dengar aku. Gimana mau salah dulu, mau benar dulu? Ya. Coba, silakan. Jadi Maliki Yaumiddin, Malik kan pemilik atau penguasa atau pemilik lah, kita katakan Malik. Yaumiddin. Jadi itu Yaumiddin, yaitu Qiyau itu bangkit. Jadi semua alam-alam, mau alam jin, alam kubur, alam hewan, alam dimensi-dimensi ruh, semuanya dikumpulkan di situ untuk bertanggung jawab untuk perbuatan. Semacam kita alamnya manusia. Kan ada alam kubur juga, ada alam jin juga, alam hewan. Jadi dikumpulkan di situ. Jadi pahami itu ayat. Jangan jadi artikan Al-Quran itu jangan seenak jidat aja. Pahami ayatnya, ayat per ayat. Maliki Yaumiddin itu hari kebangkitan seluruh alam. Jadi alam ini bukan di dunia sini, ada juga alam kubur, ada juga alam jin. Dikumpulkan semua, mau jin kafir, mau jin muslim, semua dikumpulkan di Maliki Yaumiddin nanti itu. Karena di situ hari pembalasan, pertanggungjawaban atas kelakuan selama kita hidup. Begitu semuanya, mau hewan apapun di dunia sini. Itu arti Maliki Yaumiddin kalau untuk saya. Silakan, benar nggak itu? Hewan nggak ada, dibangkit buat apa hewan dibangkit? Yang bertanggung jawab itu manusia dan jin, Bang. Hewan buat apa kamu dibangkit, Bang? Disatukan alamnya kembali. Jadi banyak alam di sini. Kamu nggak tahu dimensi hewan ya?
Makanya Ibrahim itu tahu dimensinya hewan, makanya dia bisa bahasa binatang. Saya sudah pernah diperjalankan di sana. Saya tahu dimensinya mereka. Maksudnya? Jadi begitu. Pasti kayak gimana? dibangkitkan juga alamnya, disatukan kembali semua alam ini yang ada di dunia sini. Buat apa hewan dibangkit Salah lagi? pemahaman itu Bang Abdul. Bang Abdul, dimensi hewan kayak gimana Bang Abdul? Katanya pernah ke situ ya? Dimensi hewan. Salah itu pemahaman itu, jangan teruskan itu, salah. Tadi Bang Abdul bilang katanya pernah ke situ. Coba bisa Ya, dijelaskan pernah. dimensi hewannya kayak gimana? Dimensi kubur udah pernah ke sana. Emang kalian belum diperjalankan? Ini kalau mau diperjalankan ke Mila Ibrahim dulu, Bos. Bersihkan hati dulu. Caranya gimana? Jangan ngoceh. Bersihkan Ke Mila hati, Ibrahim hilangkan dendam, hilangkan iri, hilangkan Dimensi itu apa sih Pak? Saya nggak paham. Dimensi itu apa? Dimensi, arti dimensi. alam. Coba buka arti dimensi apa? Saya nggak paham. Ya udah buka alam itu. Jadi alam Namanya ini, binatang alam Pak. ada Binatang alam itu jin. masuk dalam dimensi berapa karena bisa diukur. Dimensi itu artinya ukuran atau matra. Jadi kalau dia bisa diukur Sudah, berapa Bang. beratnya, berapa besarnya, itu masuk dimensi 3 sama kayak kita. Ada Pemahaman itu salah, jangan dimensi teruskan. 2, dimensi 3. Ngomongnya jelas. Itu larinya kepada din tadi. Makanya din itu harus dibahas lagi oleh Bang Hos. Maliki Yaumiddin, lari duduk di din itu kembali. Apa itu din? Sudah selesai. Jangan ke hewan-hewan segala macam, kau apalah ini. Kalau bicara didengarkan, kita ini ngomong dimensi tapi nggak ngerti dimensi. Banyak kita ngomong yang nggak ngerti apa itu artinya. Baik kemana-mana ini. Betul Bang Janius. Dimensi menembus ruang dan waktu apa itu Pak? Abang kan paham dimensi. Coba jelaskan. Sudah, biar Bang Hos nerusin lagi tentang din. Udah, nanti dimensi kita bahas yang lain waktu apa itu dimensi. Itu ilmu fisika itu nanti maksudnya. Iya, jadi Bang, Gini. Din itu di bahasa Arab itu namanya jaza. Jaza itu artinya membalas apa yang saya ikat. Misalnya, aku hutang sama Baba 100.000. Berarti aku mengikat dirinya kepada Baba dengan 100.000. Maka harus aku bayar jaza itu. Harus aku bayarin 100.000 kepada Baba. Itu din, Pak. Maka kita di saat kita Saya kasih bahasa yang mudah ya dalam bahasa Indonesia. Saya bantu Bang Majid aja, bantu bahasa Indonesia. belum itu lagi nomor ada orang naik itu sebentar belum selesai. Ya. Jadi begini Pak. Din itu maka saya bilang aku di saat aku diciptakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah menitipkan amanat segala-segalanya kepada aku. Nafas, telinga, hidup, semua itu kan. Itu artinya apa? Di saat aku menaku itu dan mengikat dirinya kepada Tuhan, aku menyadar diri, aku ini makhluk dicipta, dan aku mentahankan sifat kemanusiaan yang Allah menginginkan saya hidup dengan kemanusiaan itu berarti aku itu di situ sukses menjalani tujuan Allah untuk menciptakan saya sebagai din, mengikat dirinya, maka aku sukses di situ. Oke? Di saat aku menentang itu dan tidak menjalani itu, melampaui batas, membuat rusuh di atas muka bumi, melampaui batas dari kepada kemanusiaan itu, maka aku di situ tidak menakui hutan itu, tidak menakui itu Allah Subhanahu wa taala, tidak menakui din itu, tidak menakui itu hutan saya. Maka itu di situ akibatnya apa? Akibatnya aku mengkena kesiksaan Allah Subhanahu wa taala atau Sang Khaliq atau Sang Firman. Itu artinya din.
Bisa difahami? Apa masih kurang jelas begitu? Paham, Pak, paham Bang Hos, paham. Iya, saya bisa paham, tapi saya mau narasi Paham, paham, begini. paham. Maksudnya pertanggungjawaban tadi, kalau alam hewan ini nggak dibangkitkan, kita semena-mena. Saya kasih contoh ya. Kita Sayangku membunuh kucing secara- Abdullah, hewan itu tidak diberi kesadaran diri, maka dia tidak ada tanggung jawab atas perbuatannya. Maka Iya, dia maksud saya- tidak dibangkit lagi. Karena apa? Karena apa yang dia tanya, dia nggak diberi kesadaran diri, dia hidup sebagai naluri, sayangku. Bukan dia bertanggung jawab seperti Betul. manusia yang diberi sadaran diri. Maka hewan Betul. itu Maksudnya tidak begini, dibangkit Al-Majid. lagi. Saya kasih contoh ya. Betul. Saya Bukan punya itu Bang kucing. Majid. Yang dimaksud dia Ya. itu, kalau kita Saya membunuh punya kucing. binatang semena-mena, kita Saya dituntut. membunuh anjing, Gitu. saya membunuh semuanya kucing di dunia sini. Ya, itu alamnya harus dibangkitkan nggak? Biar dia tanggung jawab juga. Ya bersaksi. Enggak maksudnya ada kita, urusan Pak kita Majid. yang tanggung jawab Pak Abdullah. Kita yang Iya, makanya dihisab. alamnya juga bersatu di situ, di Malik Yaumiddin situ. Alamnya Iya, juga kitanya harus yang ada ditanya itu. bukan hewannya. Iya, tapi mereka alamnya juga dibangkitkan. Kita menghidup di pohon, kita kasih hancur. Alah, ya udah, Sehingga oke lah, banjir. terserah deh. Iya, alamnya juga harus bangkit. Udah, oke lah. Biarin Alamnya enggak tetap. ujung-ujungnya. Dah, itu. Bang Abdullah, kalau sekedar untuk mempertanggungjawabkan terbunuhnya hewan tanpa harus minta mereka dibangkitkan, terlalu mudah bagi Allah untuk untuk menghitung segala perbuatan kita hanya dengan sekedar membangkitkan kembali hewan-hewan yang dibunuh. Tanpa dibangkitkan pun, Alamnya, sangat Bang, alamnya disatukan ulang. Jadi situ itu Malik Yaumiddin ini penyatuan alam-alam, hari kebangkitan alam. Maksudnya ini alam-alam disatukan jadi satu. Enggak ada, Semua Bang. alam. Enggak ada alam-alam disatukan, enggak ada alam. konsep pemahaman itu dapat dari mana, Bang Abdullah? Dari Iya, Mi'raj bangkit. dia, Bang. Mi'raj dia. Dia Yaumiddin. hakikat, yang Mi'raj. Aku yang masih bingung ini Bang Yaumiddin. Abdullah. Nanti kalau di surga aku kepengen nasi padang, itu yang masak siapa? Itu malah aku masih bingung nanti. Ya kamu nggak paham masalahnya surga. Surga itu puncak kenikmatan. Nggak sama dunia ini masih ada was-was, iri, dengki. Itu puncak kenikmatan. bukan. Kalau kamu paham. Kalau aku Masak kepengen siapa? nasi padang, nanti yang Ukur masak aja siapa? kamu nggak paham mau bahas surga. Abdullah, Saya udah Abdullah, diperjalankan Abdullah, di ya alam kubur. Abdullah, Abdullah, ya Abdullah. Abdullah, saya mau tanya sama kamu. Abdullah, Iya Bang Majid. ya Abdullah. Abdullah, ya Abdullah. Ya. Ya. Kenapa Al-Majid? Kira-kira itu kita, ya kira-kira kita di situ di surga ada titik enggak? Ada apa? Titik-titik ada enggak titik manusia? ada. Ada lah. Itu puncak kenikmatan. Iya, Yang iya, dijanjikan nikmatan Allah. itu termasuk ada bunyi kita bawa itu enggak? Kamu lihat titik nggak di situ? Di Ada dunia, titiknya. kalau kamu lihat titik kamu rasa nikmat nggak Al-Majid? Kalau pengen nonton film porno di sana ada iPhone nggak? Ada lah. Enggak, maksudnya antum mengukur nikmat. Apakah nikmat itu yang kamu bayangkan di dunia itu hanya sama, harus sama gitu. Siapa Ya. karena kita nggak bisa dibayangkan, Bang. Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba di akhirat itu titik aja nggak ada gitu. Kita Ada, kawannya Bang. kayak avatar gitu. Ada. Atau Nggak gimana boleh, gitu. Nggak ada. Iya. Mana sih nggak Jadi masalah. jadi gini Bang Abdullah, kita akan menjadi ngelantur kemana-mana kalau perspektif kita, cara kita berpikir itu tanpa didasari dengan petunjuk dari Quran, sumber-sumber yang tegas, sumber-sumber yang jelas. Bang Abdullah menyatakan bahwa nanti harus akan dibangkitkan semua dimensi-dimensi itu dan sebagainya. Itu perspektif itu dibangun atas dasar apa? Harus jelas dong. Kembali. Iya, Alam yang disatukan. banyak, jadi disatukan. Makanya saya pula. katakan, Ini Jibril yang Makanya ngajarkan saya katakan tadi, Abang jangan belajar sampai dari siapa memahami- Quran. Saya belajar dari Jibril. memahami ayat itu jangan sampai memahami ayat itu simpang siur, Bang, biar tak jadi sesat, Kamu menuhankan kesesatan. Muhammad pun Iya. ramah.
Jangan ceramah. Kalau Iya, karena siapa? Muhammad itu memang Tuhan. Memang keesaan dia itu. Ini malah ngawur ini Muhammad Tuhan ini gimana ceritanya ini? Waduh, belas kemana-mana. Lah ibumu itulah Tuhan. Memang Kalau pakai Allahu bahasa Rob, kalau pakai bahasa Rob, ibumu loh Tuhan. Robbayani shaghira. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Kalau Rob diartikan Tuhan, maka qul a'udzu bi rabbin nas, Tuhan manusia. Rob di situ diartikan Tuhan ya. Memang Kalau Majid saya tanya, masih bisa memang- nasihati saya. Kalau kamu Aldi jangan nasihati saya ya. Kalau Al Majid nggak apa-apa. Dia banyak saya tidak menasihati kamu. Kamu memahami Al-Quran, jangan sampai tersesat. Kalau Aldi tidak Kalau usah jadi kamu- guru lah. Aldi sesat. Ya Aldi, kamu aja udah sesat menuhankan Muhammad. Kan repot. Iya, karena Al-Quran menjelaskan itu. Kalau saya ada Kalau Aldi Iya. itu sesat, kalau itu Aldi Nasihati sesat. saya kalau kamu. Kalau saya- Al kalau Majid saya- nggak apa-apa deh. Kalau Aldi saya itu ada sesat, nggak pembuktian. usah jadi guru Sebentar, lah. sebentar. Saya tertarik ya. Di mana itu Tuhan itu Muhammad? Muhammad itu Tuhan. Di mana? Kalau Quran Aldi surat berapa? mati kau, Aldi mati kau. Qul huwallahu ahad, katakanlah. Allah mengatakan seperti itu. Wahai Muhammad, dia itu merujuk kepada Muhammad. Dia Allah yang Maha Esa. Allah mengatakan seperti itu dalam Al-Quran. Lagi mau apa kamu? Aldi sesat, Aldi sesat, Aldi sesat. Bang Aldi, iya. Qul huwallahu ahad diartikan dia itu Muhammad. Katakan seperti itu. Dia tak mungkin Allah mengatakan kepada dirinya Aldi sendiri. sesat, Aldi sesat. Tidak mungkin Allah mengatakan kepada dirinya sendiri. Qul itu fiilnya fiil apa itu? Fiil apa kau fiil? Itu apa Allah memberitahu, itu pemberitahuan. Film madi apa film mudhari? Kau tahu film madi itu apa? Nanti kutanya lagi kau nggak tahu. Fiil itu bentuk apa? Kawin. Bentuk apa? Kalau bentuk apa? Sudah jelas. Saudara berat. Hancur. Kau malah Bang Majid Berat. hancur. Dah. Muhammad Berat kata Bang Majid ini. Tuhan, itu gimana ya? Aduh. Aldi sesat lah. Aldi ini. Makanya Bang, yang dikatakan Tuhan itu keesaan daripada Allah itu. Itu loh, itu namanya Tuhan, keesaan. Itu yang dikatakan Tuhan. Paham tak kamu? Kau ini Kristen zaman modern kau ini. Meluahkan Kristen Muhammad lagi. kau. Iya, karena Al-Quran jadi mengatakan gimana bahwa Muhammad itu adalah gimana keesaan daripada Allah. Iya, lalu Bang Aldi gimana konsepnya ketika ada teguran-teguran, ada beberapa tempat di dalam Quran ketika Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala. Apakah Allah menegur dirinya sendiri ketika konsepnya bahwa Muhammad adalah Allah? Berarti Allah menegur dirinya sendiri? Makanya Bang, orang baca Al-Quran itu orang-orang yang berakal. Maka pahami di setiap kata itu ada perkataan. Kau itu enggak berakal. Di situ semua mengandung makna yang tertentu. Bukan hanya suruh baca. Kau ini. Iya, mana yang tertentu apa coba? Mana yang tertentu apa coba? Coba. Tergantung konteksnya Bang Majid. Coba. Tergantung Ya, konteksnya coba. di dalam ayat itu. Karena dia dalam satu ayat yang lain itu dia konteksnya apa, pemahamannya, pembahasannya berbeda-beda waktu pemahamannya. begini, waktu bilang Musa Allah bertemu Musa, bilang innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu di situ itu belum ada Muhammad di situ. Apa di situ mau dipertanyakan terus? Kau menuhankan Muhammad, Aldi itu. Iya, karena aku itu adalah Coba Muhammad. lihat Bang. surat Al-Fat ayat 2. Aku itu Muhammad. Tuhan itu dimaafkan dosanya. Di Quran surat Al-Fat ayat 2. Coba baca. Muhammad sudah dimaafkan Aku di situ dosanya. kata Muhammad. Tuhan. Aku itu di situ merujuk kepada Muhammad. Iya, baca dulu surat Al-Fat ayat 2. Itu Tuhan sudah dimaafkan dosanya itu. Muhammad kan Tuhan. Terus dimaafkan dosa yang telah lalu. Muhammad Tuhannya berdosa. Itu kan bahasa-bahasa ambigu itu Bang. Karena Muhammad itu mengandung kemanusiaan. Turunkan saja dia pusing. Enggak usah diterima. Nggak mampu kau berdiskusi sama saya, suruh turunin. itu kafir, kau. Orang hostnya nggak pusing sama saya, kau pusing. Apalah kau ini?
Memangnya Coba Emangnya kau coba paling coba pintar? gini, gua ulang lagi ya. Coba tunjukkan satu ayat aja di Quran kalau Nabi Muhammad kalau Muhammad itu adalah Allah dan dia minta disembah. Al-Fat ayat 2. Surat Al-Fat ayat 2, baca. Itu dalilnya. Saya bacakan ya, Ya. saya bacakan ya Ya. Bang Jenis ya, artinya ya, Ya. supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu. Ya, artinya Muhammad Yang telah sebagai Tuhan lalu, berdosa. Iya, berarti Allah berdosa dong. Kalau Tuhannya berdosa. Waduh. Tuhannya berdosa ya. Nah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Allah bersama para malaikat berselawat kepada Nabi berserta Allah apa namanya lagi menyuruh kepada orang-orang yang beriman suruh berselawat kepada Nabi. Sholawat Bagaimana itu apa, Bang? Sholawat itu jamak dari kata Kan? soli. Bila dikasih Sholawat. dalil kau begitu. Bentar Bang Junius, bentar Bang Junius. Bukan. Hampir murtad gara-gara ayat itu Bang. Benar. Kalau dikasih Banyak yang dikasih punya, dalil, kalau dikasih dalil kau tanya-tanya itu Ya, lagi. sebentar. Ini saya jelasin ya sedikit. Ha, Sholawat Bang. itu jamak. Kalau mufradnya soli atau solu. Kalau jamaknya sholawat. Artinya apa? Allah itu selalu berkoneksi, berhubungan dengan Allah dan kekuasaannya, malaknya itu selalu berhubungan dengan Muhammad. Bahkan di dalam ayat lain surat Al-Baqarah itu disebutkan begini. Sebentar. Iya, karena kekuasaannya Allah itu sudah diserahkan kepada Muhammad. Memang. Alladzina Waduh, idza hancur. asobatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika sholawatu mi rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di ayat lain dikatakan begitu. Orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah, ulaika, atas mereka semua siapa saja Allah bersolawat. Ulaika sholawatu mi rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bukan hanya kepada Muhammad, Allah juga kepada kita sholawat. Itu dari surat Aldi, Al-Baqarah. hati-hati kau dipancung orang Islam nanti kau. Ya, makanya kan kita ini Muhammad punya anak, berarti Maka dia kita ini Tuhan siapa? punya anak ya. Ya, dia Tuhan punya cucu juga dong, kayak gitu. Aldi, memangnya di mana hati-hati Muhammad kau. punya anak? Kau Di mana dipancung Muhammad punya anak? Islam, Aldi, hati-hati kau dipancung kau orang Islam. Memang ajaran Islam itu begitu. Maksudnya siapa mengajarkan Islam seperti itu? Saya Sama pancung kamu. kau orang dekatmu. Iya, siapa Jangan, mengajarkan jangan, itu? jangan. Siapa mengajarkan itu sama kamu? Kau itu menyesatkan Islam dari dalam. Suruh gurumu suruh pergi sini. Siapa mengajarkan seperti itu? Ke Palembang lah kau, saya pancung lehermu. Udah, mana dalilnya gitu aja. Kalau memang Iya. saya akan sembah Mana- Muhammad kalau memang Muhammad. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sherlock, open cam, Saya pancung leher Aldi ini. Sherlock, open cam, Jadi Muhammad itu sempat berkata begini, andai kata benar Isa adalah anak Allah, maka aku yang pertama-tama akan mengabdi kepadanya. Nah sekarang andai kata Muhammad adalah Allah, maka saya yang pertama-tama akan mengabdi kepada Muhammad. Mana dalilnya? Saya jadi pemancung Aldi ini. Saya pancung dia palanya. Saya sudah katakan dari awal diskusi tentang Islam ya. Dari pengertian Iya. Islam ya, yang saya katakan dari tadi, Bang. Maka Bang orang Pahit, yang Bang Pahit, jangan setiap pakai beragama kata itu itu, harus Bang Pahit. menyembah harus menyembah Tuhan yang Maha Esa. Siapa di dalam Al-Quran Tuhan yang Maha Esa? Itu Muhammad. Namanya Muhammad. Gitu loh. Hancur. Nanti Aldi ini ujung-ujungnya Islam lagi. dipancung oleh Islam nanti di mana saja dia. Jangan pancung-pancung kata-kata itu, Bang Pahit. Jangan. Silakan saja. Kalau Anda mau silahkan. Kalau Anda ada yang mengajarkan Anda. Ya nggak apa-apa, Nggak masalah. Bang. Islam banyak. Orang Islam tuh, maksudnya yang mengaku Islam ini kan banyak macam-macam. Ya udah biarin dia seperti itu, Tuhannya Muhammad biarin. Cuman aja. kau ini sebenarnya, makanya cuman kamu sebenarnya nggak sadar di apa namanya di Pancasila, undang-undang Pancasila saja ketuhanan yang Maha Esa. Islam Pancasila pula nggak ada Muhammad Tuhan. Makanya itu makan tai kau, makan tai. Udah jangan marah kalau Bang Aldi mau menyembah Muhammad ya biarin gitu loh, biarin. Aku tidak pernah menyembah.
Aku tidak pernah menyembah Itu Muhammad. haknya Pak. Itu Bang Aldi mau menuhankan Muhammad atau siapa itu haknya dia. Terus Iya. Aku tidak pernah Kalau dia lah, menyembah itu. Muhammad. Cuman aku mempertuhankan Muhammad, itu aja. ya itu kan haknya kamu kan. Ya yang lain kan nggak usah repot. Dia Betul, haknya dia betul, betul. Nggak mempertuhankan ada, Muhammad nggak atau ada kita mempertuhankan menghakimi. Betul, betul, betul. Nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh. kita terserah. Yang maha meluruskan itu ya seperti kita. Tuhan yang tinggal itu kan haknya dia. Betul. Berat saudara, saudara. Berat. Bang Aldi, gaskan Bang Aldi. Ya nggak apa-apa. Dia Heran kepada umat Islam Jangan ini. Siang hari malam, siang hari dan malam, siang hari dan malam ya. Di dalam salatnya 5 waktu sendiri, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dibaca setiap hari dan malam tanpa sadar. Ayo, coba bayangkan itu. Sampai ada dirayakan kelahiran Nabi Muhammad, lahir di situ artinya kejohiran penampakan Muhammad. Sampai dirayakan seperti Maulid Nabi Muhammad. Ini Islam banyak nggak sadar sama sekali. Saya pun heran loh. Terus kalau sholatnya Muhammad gimana bacanya dia? Allahumma sholli ala Muhammad juga dia bacanya. Sholli itu bukan bacaan, Bang. Sholli itu bukan bacaan. Sholli itu bentuk koneksi. Apa yang dapat menghubungkan kita kepada Muhammad, apa yang dapat menghubungkan kita kepada Allah, apa yang dapat menghubungkan. Astagfirullah. Iya. Sudah dia ini kita pancung saja lah lehernya. Udah jangan begitu. Udah biarin. Sudah final dia itu, sudah Hadiah. final. Hak dia mau nyembah siapa, hak dia mau bertuhan kepada siapa, hak dia. Yang nggak mau ya sudah. Yang Jadi di situ Jadi- Bang, makanya yang jadi Bang Aldi petunjuk itu jalan. kamu bilang, kamu fahami Allah dan malaikat bersalat kepada Nabi Muhammad, kamu fahamnya apa? Allah nembah Muhammad. Tuhan Bang, penyatuan. Karena di antara Allah dan para malaikat itu semua roh, ya. Dengan Muhammad itu adalah bapak daripada sekalian roh. Itu Muhammad. Nama Muhammad itu dia. Jadi itu penyatuan semuanya. Yang dikatakan Allah bersama para malaikat berselawat artinya penyatuan di situ. Maka Muhammad dijadikan Tuhan Maksudnya karena itu penyatuan apa? Penyatuan maksudnya? roh itu. Karena Pernah terpisah terus persatuan. enggak, Allah itu mempertajallikan dirinya untuk menampakkan diri sebagai Muhammad. Jadi Muhammad ini penampakan Allah, penampakannya. Berarti konsepnya sudah sama Tritunggal ini berarti. Makanya Allah berdiri sendiri. Nggak ada yang Begitu, bantu. Bang. Tak ada yang bantu. Allah itu tidak ada yang bantu. Untuk menampakkan yakin. diri itu Allah, tak ada yang bantu. Yatim itu Muhammad Yakin. karena itu tunggal. Yatim Ya, itu yang Muhammad di karena Al-Quran Muhammad itu tidak ayah. ya begini Bang Aldi, yang di Tidak ada- Al-Quran Ya, disebut tidak biar ada nggak dan kalah itu. saing. sabar Pak Yunus. Yang di Al-Quran disebutnya Ruhullah bukan Muhammad, malah Isa. Isa itu Bang, Isa itu artinya keesaan, hanya dirubah nama. Keesaan maksudnya, keesaan Allah. Itu maksudnya itu. Abang jangan salah memahami tentang Isa di situ. Isa di situ Tulis- adalah keesaan. Siapa yang keesaan Allah di Tulisannya- dalam Al-Quran? Ya Tulisannya Muhammad. bagaimana, Bang? Itu aja. Kok Itu Isa aja, itu, Bang. Tulisannya Isa bagaimana ini Kaisaan itu bahasa Indonesia Isaan Bang, bukan Iya. bahasa Arab. Kalau Arab Isa pakai ain, kalau Arab pakai ain. Iya, apa Esa. hubungannya sama bahasa Indonesia Kaisaan? Kok Isa jadi Aisaan gimana sih? Iya, karena itu yang menulis itu Bang, yang menulis jadi terjemahan itu berubah. kayak es krim dicampur nasi. Ini- Gimana ini? Cocok-cocokan lah. Kan Iya, bahasanya kan ini sudah Bisa payah. jadi Kaisaan kalau. Sudah payah kalau Indonesia kan. Thank you Bang John, thank you. kita sudah payah kalau pakai ilmu cocokologi nih. Silakan saja lah Bang, yang penting Muhammad itu keesaan daripada Allah, selesai cerita. Makanya siapa yang menuhankan keesaan walaupun di luar Betul. agama Islam, Ya. semasih dia
menuhankan keesaan itu agama, itulah yang termasuk Islam orangnya. Itu aja. Jangan narasi liar Aldi. Haleluya ya Muhammad. Fungsi daripada al-ikhlas itu katakanlah Allah itu satu bagaimana? Coba jawab. Haleluya. Jawab. Katakanlah Allah itu satu, kullu Allahu ahad. Fungsinya apa? Ya kan sudah dijelaskan di situ, Mukhlisina kesatuannya itu adalah lahuddin. Muhammad. Aduh, lagi ditanya itu, sudah dijelaskan. Yang menjadi kesatuan Allah itu adalah Muhammad, di situ ditegaskan dalam Al-Qur'an. Itu esa Tapi namanya. Aldi jangan nasihati saya ya, jangan nasihati saya soal Quran ya. Saya yang ajar malaikat Jibril. Kamu yang ajarkan Quran siapa? Metuhankan Nabi Muhammad. Waduh. Sungguh nggak ada Allah. Udah jelasin kayak gitu. Saya yang mengajarkan adalah malaikat Jibril. Komal saya jadi ini komal lanet ini. Komal saya jadi komal merah semua. Aduh. Berat, saudara, berat. Kok Jibril ngajarinya beda-beda sih? Tiap kedua kalimat syahadat aja Muhammad itu utusan. Ya diatur dulu komalnya. Moderatornya mana? Moderator. Pakai waktu lah. Tapi apa boleh buat kalau Bang Aldi mau tuhankan Muhammad ya haknya kamu lah, terserahlah. Nama itu Bang, jangan jadikan masalah. Muhammad itu bisa dinamakan Allah, bisa dinamakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak jadi masalah itu, karena di dalam Islam sendiri nama Allah itu 99 nama. Yang tidak bernama itu satu, yang ke-100 itu. Itulah dia. Makanya kalian membuat nama-nama Tuhan. Pas ada nama Muhammad kalian tuhankan juga. Begitu errornya kamu tuh. Iya, karena Ada nama Muhammad Allah, ada nama Muhammad, sama-sama Iya, karena- Tuhan ini. Iya, karena Itu nama Muhammad itu Rasul, bukan nama Iya, karena Tuhan. makanya nama Muhammad itu Otaknya dipakai. tujuannya nama itu ada untuk dikenal, untuk mengenal Tuhan itu. Sebenarnya Tuhan Udah, itu Bang tidak Majid, ada buat namanya. judul yang bagus Bang Majid. Ini biar nggak belajar kemana-mana. Ganti tema Bang Majid. Ini kacau deh nih. Bang. Bagaimana bisa kamu kalau tidak mempertuhankan Muhammad kau kafir? Itu aja. Iyalah, oke Bang Aldi. Sudah final sama pemahamannya, silakan. Silakan kita hargai. Muhammad mati, meninggal. Sekarang menjadi busuk. Apa kau menuhankan mayat? Jangan kan begitu. Nasrani juga lihat itu yang menuhankan Yesus, yang menuhankan Nabi Isa itu banyak. Ini salah satunya kayak Aldi begini nih. Mengatakan bahwa Tuhan itu pernah mati kalau bukan orang Kristen. Sekarang itu rohnya Nabi Muhammad itu sudah di sisi Allah. Jasadnya sudah busuk, sudah menjadi apa itu? Astagfirullahaladzim, bukan busuk. Iyalah, kita ganti tema aja, ganti tema. Ini Kalau jasad Nabi Muhammad nggak akan mendidik ini. Pembahasan kayak begini nggak akan mendidik. Ganti tema aja, host. Ampunilah dosaku ya Allah, mengatakan Nabi Muhammad seperti itu. Saking penyesat Aldi ini membuat orang sesat juga. Bang Jenius, Bang Jenius, ganti tema Bang Jenius. Bang Rizwan bingung Bang Rizwan. Pak, belum ada izin yang punya rumah ini. Tuhan punya istri. Nabi Muhammad SAW masa nikah sama Hadijah. Ini masih dituhankan juga sama Aldi nih. Heran saya. Otaknya di mana coba? Tuhan pernah lepas giginya. Lawan Bang Abdullah, ini pemahamannya sesat itu Bang. Benarin Bang Abdullah, benarin si Aldi itu. Gigi Tuhan lepas waktu perang. Nabi Muhammad Kena itu panah. dia itu kalau kita mau bongkar jasadnya enggak membusuk itu. Tetapi kita tidak boleh menuhankan Nabi Muhammad. Gini Bang Pahit, Bang Abdullah kan yang ngajarin Jibril. Coba Bang benarin pemahamannya Bang siapa nih, Bang Aldi ini. Coba Bang Abdullah. Boleh Sesuai izin. pengajaran dari Jibril itu. Boleh izin ya. Saya nggak menghina Kan. Nabi Muhammad SAW, saya junjung tinggi. Saya malah Nabi Muhammad SAW itu istrinya hanya Hadijah. Aisyah itu hanya ngaku-ngaku. Saya memaksumkan dia, memuliakan dia, mencontohkan yang baik untuk dia. Kalau dia dua istrinya, kalau yang satu istrinya biasa,
kita lebih mulia daripada Nabi. Begitu makanya saya memuliakan Nabi Muhammad dengan Khadijah aja istrinya. Makanya kenapa kamu menghalalkan yang sudah dihalalkan untukmu? Ya. Ini karena dia manusia. Hancur-hancuran Komal Bang Majid. Jadi karena dia manusia, makanya dia nikah. Tapi kaum kafir Mekah memfitnah seolah-olah istri Nabi Muhammad itu ada Aisyah, ada ini. Begitu. Kalian Nabi aja kalian fitnah. Gimana Islamnya kalian ini? Tauhidnya bagaimana itu? Ada Ya, Nabi jadi juga begini, dituhankan. Sumpah nggak ada akhlak kalian. Saudara. Berarti sekarang udah nggak Di sini nyata ada- Allah ya di sini ada, Bang. Kesimpang-siuran yang terjadi dalam pemahaman Islam ini caranya agar kita berhenti situasi persoalan-persoalan seperti ini, maka kembali saja kepada Quran. Kita mulai semua tadi kepada Quran saja. mulai tadi saya Bang di sini ada orang adan Bang. Saya sekarang jawab dengan pertanyaan Bang Abdul itu. Makanya saya katakan dari awal, setiap kata yang ada di muka bumi ini ada makna Bang. Jangan pahami secara matang-matang Bang, biar nggak salah memahami dalam perkataan itu. Seperti contoh Nabi Muhammad mengawini Siti Aisyah, itu penyatuan sifat. Karena Muhammad itu mempunyai sifat kemanusiaan daripada Allah itu. Maka setiap kata itu ada pemahaman Bang. Terserah. Makanya istrinya bukan Aisyah. Kenapa kamu tambah 2 lagi istri Nabi Muhammad? Jangan langsung Tuhan telan masa mentah. nikah? Jangan langsung telan mentah-mentah. Nikah di situ penyatuan. Tuhan mentah-mentah. Nikah di situ Tuhan nikah penyatuan. begitu. Artinya penyatuan di situ, Tuhan punya penyatuan anak sifat. Fatimah begitu. Aduh, Sumpah kau ini nggak agama ada apa akhlak. orangnya? Makanya dikasih akal berpikir. Iya kamu. Jangan telan mentah-mentah kalimat itu. Karena Nabi Muhammad Gas itu ada terus, 2 Bang, natur, natur ilahi dan natur Bro, kemanusiaan. Saya ini pembela Alul Bait, pembela Dan Fatimah, dan pembela dan Rasul. dan sifat Pembela 20 dan sifat Kalian 20 fitnah, sifat fitnah. Allah dan Kamu sifat anggap jadi Tuhan dia, padahal dia Dan- Rasul saya, Nabi saya. dan dia 20 sifat Kenapa Allah kamu anggap semua Tuhan dia? semua Kenapa kamu disatukan tuhankan Nabi kepada Muhammad? semua kepada Muhammad itu. Hah? Itu yang Rasul dimaksud saya penyatuan. Iya kamu KTP, menghina. tunjukkan KTP-nya, tunjukkan KTP. Sherlock. Kamu yang menghina. Muhammad dijadikan manusia. Kamu yang menghina, bukan saya. Muliakan. Saya memuliakan. Kan Hanya satu. kalau dituduh Muhammad itu manusia, bukan memuliakan, namanya kau menghina. Waduh, Aldi pembungkas ini, waduh parah. Waduh, bagaimana pandangannya ini? Menuhankan Muhammad. Makan tai kau Aldi, Macam makan tai. apa? Makan tai Ya Aldi. Allah, makan. sadar-sadar. Siapa Saya taat berdoa ya. kepada siapa taat Ya, kepada ini Rasul, kalau semua maka sama sadarkan halnya taat. otaknya Aldi biar nggak beleng-beleng lagi. Makanya Bang, Biar siapa ceramah lagi. siapa Biar nggak taat menyesatkan lagi. siapa taat kepada Rasul, maka sama halnya taat kepada Allah. Karena Muhammad itu Tuhan. Allah itu pencipta langit dan bumi, bukan Tuhan. Astagfirullahaladzim, dah sesat Aldi. Bang Majid, Siap. ya ganti tema aja dulu. Selang dikatakan agama Islam itu aturan mengenal Muhammad. Karena Muhammad itu Tuhan, baru jadi orang Islam. Gak ada ajaran itu goblok kayak kampang pilat kau. Pilat. Memang bukan sebuah ajaran, tapi turun. tapi pilat. sebuah pemahaman. Iya, karena kau Pilat, turun kau Aldi, pilat. Turun. Iya, karena kau ingin bebas berdiskusi kebohongan di sini. Aku tahu. Amun lah bekato pilat kampang kak wong Palembang ya, nek kak. Ais. Kau bergaya pilat kau. Turun kau Aldi. Jadi hadis-hadis mengatakan, Tidak usah oh Nabi ngomong Muhammad, gampang, Nabi gampang. Muhammad mengawini ini dan itu sifat 20 yang disatukan kepada Muhammad. Karena itu ada natur kemanusiaan dan natur ilahi. Maka itu yang dikatakan utusan itu dia. Ya sudahlah, saya izin turun, ada telepon. Terima kasih Bang Majid. Salam hormat semuanya. Bro kau Aldi, kampang kau pilat kau. Nah, keluarnya uang kita kalau kak. Oh iya. Ganti tema aja lah, ganti tema.
Wong kita galau ya. Ciri-ciri wong kita galau ini. Si pahit lidah. Semendo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salah. Gimana itu konsepnya Muhammad jadi Tuhan itu? Udah hilang. Tuhannya udah hilang. Saking Itu saking fanatiknya atau gimana gitu? terus. Dia aduh kena objek lagi, aduh berat. Terlalu fanatik gitu. Karena orang Fanatik. Dia terlalu fanatik. Dia nyuntik teknologi, dia nyuntik dari sana masukin ke situ, nyuntik dari sana masukin ke situ. rata-rata. Nyuntik. Bang Majid, saya mau tanya Bang Majid. Itu di surat Hud ayat 7 Bang Majid. Itu ada kalimat wa kana arshuhu 'alal ma. Alma itu kalau secara leksikal itu memang hanya air ataukah maksudnya itu yang bisa mencair dan mengalir? Makna alma di situ Bang Majid. Itu kalau mau dijelasin bayar paus dulu itu mahal itu. Itu mau cari, Makanya atau minta mau tahu. cari di mana nggak bakal ketemu ini tafsir ini. Mereka menafsirkan Allah di atas air. Makanya bayar paus dulu. Saya dari sekarang nggak, masa promo gratisan udah selesai 4 tahun di TikTok. Saya sekarang mau jadi mutede bayar paketan. Jadi komal premium. Iya. Cukup lah, gratis mulu, capek. Gini bang, saya melihat- Bang Jenius, ars itu, Iya, ars itu artinya kekuasaan, ya. Halo? alma apakah hanya satu makna itu? Ars itu Pakai kalimat bukan almanya tempat. itu Bang Majid. Iya, fahami dulu ars dulu, baru fahami itu lagi. Ars itu adalah kekuasaan, kudratan, sistem, menguasai. Ya kan? Iya, saya pas sepakat itu, sepakat. Administrasi alam semesta lah anggap itu. Oke. Belum alam semesta. Kalau dijelasin benar dulu. Ya semesta pada masanya, pada masa itu kan itu gitu. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, bertanya sendiri, jawab sendiri, udah. Aduh. Maksud saya almaknya itu lah Bang Majid, saya itu bingung. Ya harus Kok air dijelasin secara utuh Bang Junius. Kalau bertanya, Oke, lanjut. jawabannya utuh. Ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Kalau antum udah tahu, kenapa tanya? Kenapa tanya kalau antum udah tahu? Bukan, Di situ saya udah khalaqas samawati wal ardi, Pak. bingung di Nggak ada almaknya alasan itu, sendiri, kenapa nggak ada. dia Hah? Halo? dekat air nggak ada. Saya cari-cari nggak ada arti lain. Aduh. Udah nggak sepaham baru bertanya gitu. Bukan tentang arsnya. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda. Nah, saya tanya. Aduh, alma. udahlah, udah, nggak usah, udah lupa aja, udah. Ini susah juga ini. Didengerin no, lanjut. Aduh.
Ini bisa takdir itu paus jelasin nanti. langsung Alma itu kalau nggak dijelasin satu ayatnya, Pak. Nggak usah langsung ke air Iya, itu. iya. Nggak bisa satu Lanjut. kalimat itu, nggak bisa. Itu satu ayat harus dijelaskan, baru nangkap mananya. Lanjut. Oke. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia yang mencipta alam semesta dengan 6 periode, 6 masa, atau mengalami evaluasi bumi dan langit itu mengalami 6 periode untuk menjadikan bentuk yang terakhir. Gitu maksudnya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'i. Pertama Allah yang menguasai dari ciptaannya apa itu? Coba kamu lari ke ilmiah. Unsur pertama ternyata yang ada di dunia ini, di alam semesta secara ilmiah adalah unsur hidrogen dan oksigen. Uap dan helium atau fluorida. The perfect fluorida namanya. The perfect fluorida. Jadi wa kana arshuhu 'alal ma, jadi kuasaannya mulai dari apa? Kekuasaannya di alam semesta itu mulai dari 2 unsur itu. Dua unsur yang berpadu Hidrogen tadi dan ya. oksigen. Di situ hidrogen dan oksigen, dua-duanya unsur itu kalau jadi air, maka dari air tumbuhlah kehidupan. Maka di ayat yang lain apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Paham? Iya. Jadi kekuasaan Allah memulai dari kehidupan itu memulai dari 2 unsur oksigen dan hidrogen yang menjadikan air menjadi adalah kehidupan di atas muka bumi ini. Maka di ayat dilanjutnya ayatnya Pak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi terkait dalam hidup kita dengan amal kita. Bukan Allah ada tempatnya di atas air. Enggak. Bisa difahami enggak? Saya tidak memahami itu sih, enggak memahami ars itu di atas seperti Wahabi, enggak begitu. Aku enggak. Maksudnya memahami ars itu tempat itu bukan. Ars itu ya maksudnya lambang segala yang dikuasai Tuhan, diciptakan Tuhan pasti dalam kekuasaannya. Maka sumastawa 'alal arsy yudabirul amr. Karena sebelumnya itu khalaqas samawati wal ardh, fiilnya mati kan. Setelah penciptaan langit dan bumi, sumastawa kemudian fokus pada yudabirul amr, atas ars, atas apa yang dikuasainya itu. Yaitu yang segala yang diciptakan pasti dalam kekuasaannya itu. Tapi yang saya tidak paham itu, kenapa alma itu dimanai air? Apakah wakana sebelum itu arsuhu 'alal ma, yang dikuasai atas alma, di situ dimanai air? Itu yang tadi dijelaskan Bang Majid. Ya kalau begitu ya sudah, berarti seperti itu. Saya kebingungan saya itu kenapa wakana. Iya, karena kehidupan itu begini. Kehidupan itu mulai dari air, Pak. Paham nggak maksudnya? Kekuasaan pertama itu, kekuasaan pertama Allah untuk menjadikan kehidupan, untuk kita bisa menghidup di atas muka bumi dan kita beramal, itu adalah air, Pak. Paham nggak maksud saya? Maka Allah awal unsur, maka secara ilmiah Ban, coba di secara ilmiah, unsur pertama yang diketemukan di alam semesta setelah Big Bang itu adalah hidrogen. 2 unsur itu, hidrogen sama helium. Coba cek aja. Itu secara ilmiah, bukan secara Quran. Dan disitulah mulai kehidupan, Pak. Maka bumi ini kalau nggak ada air bisa hidup nggak? Makanya waja'anna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kita menjadi kehidupan, sumber kehidupan dari air.
Bisa difahami? Nah, wakananya itu bicara sebelum atau sesudah? Sesudah khalaqas samawati, karena itu kan fi'il mati. Khalaqas samawati wis nyiptakan sapa Allah. Sesudah, tapi untuk menjadi kehidupan layak kehidupan, maka dia kekuasai air itu, menjadikan air sumber kehidupan. Maka yang dikuasai awal pertama dari Big Bang itu, setelah ada Big Bang mulai merubah, maka ada proses kan, 6 masa kan. Bumi ini nggak langsung jadi bumi layak dihidupkan, dia mengalami evaluasi. Betul? Evaluasi. Ya, paham. Betul, paham nggak maksud saya? Betul. Secara fisikanya paham. Oh, jadi wakana arsyu 'alal ma itu bukan bicara sebelum khalaqas samawati, bukan ya? Bukan. Bukan, oke. Di situ yang membuat, karena kalimat wakana arsyu 'alal ma selama ini kan dipahami, yang membuat saya bingung karena itu wakana sebelum itu atau dahulu. Loh, kalau sebelum berarti Allah bertempat kalau begitu, karena arsy 'alal ma berarti ada tempat di luar tempat. Sedangkan Allah bilang langit dan bumi itu baru arsyuhu, artinya sebelum khalaqas samawati. Itu masa sudah selesai apa kita masih jalani gitu? Nah, masa itu kita sudah selesai masanya apa kita masih jalani? Tidak, saya tidak memahami tempat, tetapi memahami. Nah, itu di surat Fusilat nanti ada. Tahapannya masa itu ada di surat Fusilat dari ayat 9 sampai ayat 11 ada itu. Berarti kita sudah fase kholakonya itu sudah, fase fatiris samawatinya sudah, fase badi'unya sudah. Itu fasenya, kemudian itu fase yudabirul amar. Sumastawa alal arsy yudabirul amar. Itu fase sekarang itu yudabirul amar. Bukan fase kholako dan bukan fase fatiris samawati dan bukan fase badi'us samawati. Tapi pada fase yudabirul amar. Saya sih mahmer ya gitu, tapi yang membuat saya jadi selama ini bertanya atas alma karena pada kalimat wakana itu saya pahami selama ini sebelum itu, sebelum khalaqas samawati, wakana arsyuhu 'alal ma, kekuasaan Allah itu pada saat itu belum ada yang diciptakan kecuali itu, kecuali alma. Yang alma di sini kalau pakai terjemaah air gitu loh, padahal air itu harus ada setelah oksigen dan hidrogen. Artinya pada fase oksigen dan hidrogen tidak dalam penguasaan Allah. Kan kalau mau dimaknai di situ seperti itu kalau pakai terjemaah. Itu yang membuat kebingungan saya, karena wakana arsyu 'alal ma, maka dalam ilmu fisika sebelum air itu ada oksigen dan ada hidrogen. Berarti oksigen dan hidrogen tidak dalam arsnya, artinya tidak dalam kekuasaan Allah. Nah kan jadi rancu pemahamannya. Itu yang membuat saya bertanya-tanya atas terjemahan ini tuh. Gitu. Tapi udah paham sekarang? Paham. Kalau wakananya itu bukan bicara sebelum itu. Gitu. Karena banyak terjemahan yang membuat saya bingung, Bang Majid. Terus terang, seketika kita lihat ya, kata misalnya faba'asallahu khuraba yabhasu fil ad kaifa yuwarri syawa'ata ahihi, yabhasu itu jadi menggali tanah. Saya juga bingung. Dalam surat Al-Maidah 31 itu yabhasu itu kan memang menggali, tapi bukan menggali tanah. Karena yabhasu itu menggali masalah, menggali sesuatu permasalahan, membahas. Kalau faba'asa itu pakai ain, saya sepakat dibangkitkan atau diutus, didatangkan. Tapi kalau yabhasu pakai kho, itu kan dari kata bahasan, membahas. Tapi terjemaah menerjemahkannya menggali tanah. Satu. Kedua, pada kalimat berikutnya kaifa yuwarri syau'ata. Itu kan kejelekan seperti ulama syau'ata ahihi. Kok diartikan mayat saudaranya? Seharusnya mayita ahihi, bukan syau'ata. Dan saya juga bingung kalau mau ikut terjemaah, bingung. Gitu. Banyak hal yang membuat kita bingung karena terjemaah itu. Maka saya bertanya supaya nggak bingung. Saya terjemahannya dari Jibril. Saya kaum terjemahan Pak, tapi dari Jibril langsung. Abang nggak ada yang ajak terjemahan ya? Kasihan Abang.
Ya sudah ya, saya harus off dulu, saya mau istirahat. Satu lagi Bang Majid, apakah benar ismu itu dari sumu? Hah? Ismu samawati, as-samawati sama sumu ismun ismi itu dari kata sumu pakai wawu Beda, ya, beda. sumu. Beda ya. Akar katanya beda. Akar katanya beda. Sama Oke. semu, ya beda. Beda. Berarti nggak ada keterkaitan ya antara sumu dengan itu ya. Oke. Semu itu melari kepada sifat, posisi atau sifat. Kayak seperti orang Ya, Arab kebesaran. disebutnya raja itu sumul amir. Melari kepada sifat. Ketika orang memberi nama kepada anak kan agar sumu kan? Hah? Bisa dengan nama-nama yang baik supaya sumu nggak? Ketika anak diberi nama dengan nama yang baik supaya sumu nggak? Sifat-sifat itu, arti sumut itu sifat. Bukan Jadi isim. ketika saya memberi anak namanya yang bagus, itu supaya dia sumu nggak? Enggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Oke. Sifat itu meninggikan. Ya. Oke, Sumu Bang itu Majid. Thank meninggikan. you. Ya. Oke, siap. Terima kasih semua ya. Terima kasih teman-teman. Semoga kita itu mendapatkan hikmah dan hidayah. Ya, amin. Iya, sama-sama. Guru Majid berkah selalu ilmunya ya. Makasih. Amin, Ban Abdullah. Amin, Ban Abdullah. Semoga juga saya dapat ilmu dari Jibril. Kan satu aja pelaku. Kamu kan penyaksi, bukan pelaku. Kalau mau jadi pelaku, Iya, silakan. betul. Tapi ujiannya berat itu. Betul, Ban Abdullah, betul. Saya bukan benak. Oke, Bang Majid. Thank you Bang Majid. Izin turun ya Bang Majid ya. Siap, Makasih, siap, Bang Bang Majid, ya. Junior. Makasih, berkah selalu semua. Oke. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi menjadi pelaku gimana caranya, Ban Abdullah? Tapi itu rahasia kayaknya. Apa gimana? Bisa nggak? Tahu rahasia? Kedudukan Ibrahim dulu, makam Ibrahim. Jadi biar nadi-nadi kita ini berzikir. Jadi nggak sholat ritual lagi. Itu bagaimana caranya membeningkan hati dulu. Membeningkan hati, tasawuf dulu lah. Paling tinggi di tasawuf itu membeningkan hati, mensucikan jiwa. Nggak ada dendamnya, nggak ada irinya. Tapi kalau masih terikat sama dunia repot itu. Dia harus fana. Baru diperjalankan ke hakikat. Nah itu kalau sudah diperjalankan di hakikat itu diajarkan Jibril langsung gitu. Jadi nadi-nadi ini semua urat nadinya begitu. Makam Ibrahim dulu, makanya nilai Ibrahim. Jadi buang-buang bukan- buang-buang sifat-sifat yang jelek gitu maksudnya. Iya, jiwa itu dibeningkan, keluarlah dari kotamu dan bunuhlah diri. Maksudnya kotanya jiwa ini. Di dalam jiwa ini masih ada rasa dendam, irinya. Padahal itu sudah terjadi masa lalu. Kok kita masih dendam, masih iri sih? Nggak bisa memaafkan. Baru kita mau dimaafkan sama Tuhan. Biar wadahnya kita ini mampu. Sudah mampu, sudah suci, baru diperjalankan. Jadi milik Ibrahim, makam Ibrahim itu bukan naik haji. Bukan naik haji ke Mekah, harus ke Mekah. Sementara ayat di situ ke makam Ibrahim itu makam Ibrahim, ke kedudukan Ibrahim, ke milanya, ke kedudukannya. Jadi kalau Ibrahim itu, saya kasih gambaran Ibrahim itu dia hatinya sudah berzikir. Jadi dia nggak perlu lagi tayat akhir, sebut-sebut keluarganya untuk selamat,
Itu namanya ngaku-ngaku masih. Dia jadi yang nggak ngaku-ngaku, nggak salah ritual lagi gitu. Siap, Bang Abdullah. Terima kasih ilmunya, Bang Abdullah. Terima kasih. Bang, guru-guruku sama-sama. Makasih guruku. Jadi begitu. Ya. Kita disuruh kok ke makam Ibrahim atau Mila Ibrahim juga. Iya, tapi yang penting jangan ikut ulama kan? Itu yang penting. Masih difitnah. Makanya Nabi Muhammad, kenapa kamu bermuka masam? Karena ini saya Nabi loh, tapi nggak dipercaya. Saya didustakan sama mereka itu. Kaumku sendiri nggak mau ikut saya, gitu dia. Makanya dia bermuka masam. Karena begitu, ayatnya kan begitu. Tapi dia harus saya bilang di sini harus Nabi Muhammad alaihissalam itu harus dimuliakan ya. Jangan bilang lagi istrinya banyak. Khadijah aja. Aisyah itu hanya ngaku-ngaku. Dimuliakan, dimasumkan. Jangan diapa-apakan lagi. Dimasumkan itu. Ya, makasih. Dimuliakan. Siap. Pokoknya yang penting jangan ikut ulama, bisa dapat bisa benar gitu. Betul nggak? Kalau ikut ulama bisa sesat kan? Iya, ulama dalam buat hadis-hadis katanya itu dari Nabi Muhammad, padahal karangan mereka sendiri. Aisyah itu kebanyakan perawinya. Sumpah baru ngaku-ngaku jadi lagi istri Nabi Muhammad katanya dia buat parawi atas Nabi Muhammad. Itu tuh Aisyah tuh kelakuannya. Berat, saudara, berat. Kalau Bang Abdullah, kalau di Quran ada ayat mengatakan wahai istri-istri Nabi. Berarti istri Nabi itu dibuat-buat, itu kepentingan politik itu, kepentingan politik. Quran, Nabi Muhammad itu di Quran. Iya, itu arti kepentingan politik. Artinya kepentingan politik mereka masukkan di situ, padahal itu nggak diangkat. Yang diangkat itu ayat satunya aja yang ya Nabi Muhammad, kenapa kamu menghalalkan yang sudah kenapa kamu mengharamkan yang sudah dihalalkan untukmu? Itu saja kisahnya yang diangkat sebenarnya. Yang lain-lain itu penambahan mereka untuk memfitnah nabinya sendiri. Gitu ya. Banyak banyak Al-Qur'an yang banyak Al-Qur'an yang ditambahkan untuk mereka kepentingan politik aja. Itu dimilai Ibrahim, malah mereka suruh naik haji. Kiblatnya dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, harus ke Ka'bah tuh. Itu kepentingan politik semua itu. Gitu ya. Saudara-saudara. Berat, saudara. Lanjut, saudara. Kiblat aja dipindahkan, kiblat umat Islam loh. Pertama di Baitul Maqdis dipindahkan ke Mekah untuk kepentingan politik mereka. Tuh. Kurang kafir bagaimana itu? Harus disadari lah. Nah ini kalau ini orang belajar dari Jibril langsung ya beda sama kita. Kita belum sampai, jauh kita. Oke, siap, Bang Abdullah. Terima kasih ilmunya. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Abang Majid. Makasih ya. Luar biasa ini. Ya, saya pengen ketemu banyak sama Jibril. Iya, muliakanlah Nabi kita. Ketemu sama Robiana, sama itu saya ketemu. Kalau buka koma undang lagi lah. Saya jelaskan tentang politiknya orang Arab. Saya angkat lagi dikit. Siap, Bang Abdullah. Siap. Terima kasih ya teman-teman.